Fillah, ma'asal muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang dengan limpahan nikmat, hidayah serta pertolongannya kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis yang mulia ini di dalam salah satu taman surga yang ada di dunia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita pula di taman surganya di akhirat kelak. Langsung saja, tema kita pada kajian pagi hari ini tentang ciri-ciri manhaj Haroki. Betul ya? Betul enggak? Nah, insya Allah kita akan sekedar menukil dan menerjemahkan dari kitab yang berjudul Khurafatul Haroki karangan Asy-Syaikh Abdul Malik Ramadan Al-Jazairi, ya, oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad bin Mubarak Ramadhani Al-Jazairi hafidhallahu taala. Ini sekedar ringkasan dari kitab beliau yang sangat amat langkah istilahnya, karena memang tidak banyak yang spesialis masalah ini, namun beliau betul-betul spesialis membahas masalah, membantah, mengkritik kelompok-kelompok harokah atau pergerakan, karena beliau memang pernah mengalami masa-masa pahit hidup di Aljazair yang pernah terjadi gejolak yang sangat luar biasa sampai pertumpahan darah dan sampai mungkin detik ini masih ada bekas-bekasnya. Sehingga beliau pun harus hijrah ke kota Al-Madinah, dan alhamdulillah kita juga berapa kali menjenguk ataupun berziarah ke rumah beliau, menimba ilmu dari beliau hafidhallahu taala. Langsung saja kita sekali lagi, ini hanya sekadar ringkasan dan nukilan dari apa yang beliau sampaikan tentang ciri-ciri manhaj Haroki. Yang pertama ingin kita sampaikan, siapa sih Haroki itu? Apa definisi Haroki itu? Kata beliau, Al-Harokiyun al-Islamiyun hum qaumun ya'maluna lil Islam fima yadhar wa yarawna anal fiqha fid din ghairu kafin lil qiyam bidzalik. Kelompok Harokah yang menisbatkan diri kepada Islam, mereka adalah sekelompok orang yang katanya berjuang untuk Islam sesuai dengan zahirnya, batinnya wallahu taala alam. Dan mereka menganggap belajar ilmu agama itu tidak cukup untuk memperjuangkan Islam. Itu intinya. Kelompok Harokah adalah kelompok yang bergerak untuk memperjuangkan Islam, namun mereka menganggap belajar ilmu agama itu enggak cukup untuk memperjuangkan al-Islam. Hatta yantamiya kullu fardin ila tanzimin da'awin, sampai setiap orang harus bergabung pada suatu kelompok organisasi atau apapun namanya, yu'mar wa fihi wa yunha, diperintah dan dilarang, wa yasma wa yuti, dia wajib mendengar dan taat kepada pemimpinnya, pemimpin komunitas ataupun pemimpin jamaah atau kelompoknya. Wal ghalib anna dzalika yashabuhu bai'atun wa ahdun. Kebanyakan akan ada baiat, sumpah setia. Itu kebanyakannya seperti itu. Walau kana fi daulatin 'alaiha sultanan muslimun. Meskipun di negeri mereka sudah ada pemimpin muslim, mereka tetap membaiat tokoh mereka. Wa bihadza nafhamu sababa tasmiyatin bil harokiyin. Dari sinilah kita memahami sebab penamaan mereka dengan kelompok harokah. It su'udhannim bil fiqhi fid din ja'alahum yatasawwarun annahu la yuharrik. Intinya tadi, kelompok harokah, haroki, itu adalah kelompok yang bergerak untuk Islam, namun mereka menganggap belajar ilmu agama itu tidak cukup untuk menegakkan
khilafah Islamiyah atau daulah Islamiyah menurut mereka dan lain sebagainya. Itu definisi ringkasnya siapa itu kelompok Haroki. Ya, saya ulang lagi. Dinamakan kelompok itu kelompok Haroka atau orangnya dikatakan Haroki, yaitu mereka yang bergerak untuk memperjuangkan Islam, namun mereka menganggap belajar ilmu agama tidak cukup untuk apa? Memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Makanya mereka lebih banyak melakukan aksi ini aksi itu daripada ngaji, daripada mendatangi majelis al-ilmu. Kalau datang majelis ilmu aras-arasan, ya, malas-malasan, nggak semangat, ya. Namun coba kalau ada aksi ini aksi itu, ya, meskipun di tengah panasnya terik matahari, ya, meskipun luar biasa tantangannya, namun mereka apa? Semangat luar biasa. Itu bedanya Ahlussunnah wal Jamaah dengan kelompok Haroka. Kalau kelompok Al-Firqatun Najiyah Ahlussunnah wal Jamaah, mereka mengatakan belajar ilmu agama termasuk bagian jihad. Sebagaimana kata para sahabat Rasulullah SAW. Abu Darda radhiyallahu anhu mengatakan, "Man ra'a annal huduwa ilal ilmi laisa bi jihadin faqad naqasa fi aklihi wa ra'ihi." Barang siapa menganggap belajar ilmu agama bukan termasuk jihad, maka telah kurang akal maupun kecerdasannya. Mu'ad bin Jabal radhiyallahu anhu mengatakan, "Wal bahtsu anhu jihad." Mencari ilmu agama termasuk jihad. Ya. Ini adalah keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah sejak zaman para sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitab beliau Zadul Ma'ad, ya, menyebutkan di antara bentuk jihad ada 4. Ya, ini insyaallah akan kita sampaikan pada pembahasan terorisme. Di antara bentuk jihad, jihadun nafsi, jihad melawan diri sendiri. Di antaranya dengan thalabul ilmi, belajar ilmu agama. Maka tidak benar keyakinan kelompok Haroka yang menganggap belajar ilmu agama, ya, apalagi tauhid, tidak bisa menggerakkan umat, tidak bisa untuk memperjuangkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekarang kita masuk poin yang kedua. Kalau tadi definisinya, sekarang ciri-cirinya apa saja? Ya. Tadi sudah disampaikan ciri yang paling utama, yaitu apa? Apa cirinya tadi dari definisi tadi? Ciri Haroka apa? Iya, mereka malas belajar ilmu agama. Bukan hanya malas, mereka menganggap hal itu tidak bisa menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Mereka menganggap itu bukan bagian perjuangan. Mereka menganggap itu bukan bagian untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita sampaikan bantahannya tadi bahwasanya para sahabat Rasulullah SAW mereka apa? Menganggap thalabul ilmi termasuk jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Thalabul Ilmi, ya, tentang adab-adab menuntut ilmu agama dan yang berkaitan dengannya, beliau mengatakan la yaqumuddin illa bi amrain. Agama tidak akan tegak kecuali dengan 2 hal. Al-ilmu wal bayan wa sayfu wasinan. Yang pertama dengan ilmu, Islam akan tegak, ya. Karena bagaimana mungkin antum bisa menegakkan agama Allah tanpa ilmu? Imam Al-Bukhari berkata, al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu sebelum kita berucap, sebelum kita apa? Beramal. Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah mengatakan, man abadallaha bighairi ilmin kana ma yufsidu aktsar mimma yuslih.
Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa ilmu, maka dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Contohnya ya kelompok teroris diantaranya. Ya kelompok Harokah itu secara global ya arahnya kepada dua. Ya, ada dua arah kelompok Harokah. Ada yang ke arah jihad dalam arti perang, ya seperti kelompok teroris. Yang kedua arahnya ke parlemen, politik. Ya. Dan ini yang dicontoh